Sobat Islampedia, kedatangan akhir zaman menjadi salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ciri-ciri kedatangannya dapat kita lihat dari berbagai fenomena ganjil yang mulai bermunculan. Salah satu indikasi datangnya akhir zaman adalah munculnya hewan melata dari dalam perut bumi bernama dabbah. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan dabbah, sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran surat An-Naml ayat 82. Publik sempat heboh dengan beredarnya video kemunculan hewan yang dikaitkan dengan kemunculan dabbah. Lalu benarkah hewan itu adalah dabbah? Secara sains, hewan serupa cacing ini bernama Bipes biporus atau biasa disebut sebagai kadal mol Meksiko. Hewan ini menyebar di wilayah Amerika Latin, selatan benua Afrika, hingga ke Timur Tengah. Pada beberapa riwayat, digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan. Salah satunya adalah penjabaran dari Ibnu Zubair yang berkata, dabbah memiliki tubuh yang sangat besar. Dikatakan semasa ia keluar dari sarangnya dengan kecepatan seperti seekor kuda yang berlari setelah 3 hari dan Dabbatul Ard bisa mengeluarkan sepertiga badannya. Pada hari kiamat kelak, dabbah diriwayatkan akan dapat berbicara untuk menjadi saksi atas orang-orang yang beriman dan ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Jadi, informasi mengenai kemunculan hewan dabbah yang dianggap sebagai tanda kiamat adalah hoax. Sobat Islampedia, tanda-tanda lain dari mendekatnya hari kiamat adalah mengeringnya sungai Eufrat dan kemunculan emas di dasar sungai tersebut. Sungai yang membentang dari Turki hingga Teluk Persia ini ternyata pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai apabila sungai Eufrat menjadi surut airnya, sehingga tampaklah sebuah gunung dari emas. Banyak orang-orang yang berada di situ berperang untuk memperebutkannya. Maka terbunuhlah 90 dari 100 orang yang berperang. Dan masing-masing yang terlibat dalam peperangan itu berkata, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu. Tapi, bagaimana bisa emas muncul di sungai yang telah mengalir sejak ribuan tahun lalu ini? Dari berbagai catatan sejarah yang menyimpan untold story, Sungai Eufrat ternyata merupakan lokasi dari kerajaan kuno yang memiliki peradaban tinggi dan menyimpan harta melimpah. Ditambah lagi, hingga kini, titik peninggalan peradaban dari kerajaan-kerajaan tersebut masih menimbulkan perdebatan di antara ilmuwan. Sehingga, kemungkinan adanya timbunan emas di dasar sungai Eufrat dari sisa peradaban itu masih terbuka lebar. Bahkan, akhir-akhir ini di sungai Eufrat yang permukaan airnya mulai menyusut ditemukan terowongan-terowongan rahasia yang diduga merupakan bukti peninggalan peradaban kuno. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Islampedia, benarkah kemunculan bintang berekor menjadi salah satu tanda datangnya kiamat? Publik sempat dihebohkan dengan berita penemuan bintang berekor yang terlihat di langit malam. Kemunculan bintang berekor atau yang biasa disebut komet ini dipercaya oleh sebagian orang sebagai tanda kedatangan Imam Mahdi. Sebagaimana dikabarkan dalam sebuah manuskrip kuno yang berbunyi, seorang pemuda dari Ka'bah, Tuhan yang menguasai Al-Arsy dan Al-Mujadil dalam perang dunia yang mengerikan dengan seluruh musuh yang bergabung, telah dekat keluarnya bersama bintang yang mempunyai api dan lidah api. Dan tandanya adalah kehancuran Irak yang mengenaskan dalam perang dunia yang mengerikan. Dan pemuda Tuhan itu sudah hampir keluar. Bencana di seluruh penjuru dunia Arab. Mereka yang mempercayai fenomena ini berpegangan pada suatu manuskrip karya Ibnu Waisyah berjudul Hiyarah Ahluz Zaman yang ditulis pada abad keempat Masehi.
Namun para ulama sepakat bahwa pernyataan ini bukanlah berdasarkan dalil atau hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Sobat Islampedia, the untold story dari kiamat ini. Kiamat itu adalah sesuatu yang begitu mengerikan. Bayangkan, di sana nanti di antara tanda-tanda menjelang kiamat itu akan ada namanya Dajjal, akan ada namanya Ya'jud Ma'jud, akan ada namanya Dabah, hewan melata yang keluar yang bentuknya begitu mengerikan. Lalu ada juga namanya angin yang bertiup, ya, sehingga membunuh semua orang yang beriman. Dan lokasi, dan bukan lokasi ini, tempatnya, suasananya, muka bumi kala itu yang betul-betul mengerikan. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan kiamat itu terjadi illa ala asyrarin nas. Tidaklah kiamat itu terjadi kecuali kepada ini seburuk-buruk manusia. Asyrar, seburuk-buruk manusia. Dan ketika bicara tentang itu, maka Nabi SAW juga menjelaskan bahwa la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat itu kecuali muka bumi ini sudah apa? Penuh dengan zulman, penuh dengan kezaliman dan apa? Fasadan dan kerusakan. Oleh sebab itu maka Nabi SAW berdoa agar tidak menjumpai masa yang begitu mengerikan fitnahnya itu. Sobat Islampedia, pada hari kiamat kelak, sebuah api besar akan muncul dari daerah Yaman. Api itu akan berjalan mengitari bumi untuk menggiring manusia menuju pada mahsyar, dan mereka yang tidak mengikutinya akan terbakar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, kelak akan keluar lidah api dari Hadramaut atau dari laut Hadramaut sebelum terjadinya hari kiamat. Api itu akan mengumpulkan manusia. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Lalu, bagaimana bisa sebuah api besar muncul di Yaman? Ternyata, sebuah untold story menyatakan bahwa kemunculan api di Yaman bukanlah sebuah hal yang mustahil. Pasalnya, kota Aden di Yaman rupanya berada di sebuah kawah besar yang diberi nama Kawah Aden. Berdasarkan penelitian, kawah ini menyimpan potensi untuk meletus dan mengeluarkan nyala api yang sangat besar karena aktivitas vulkaniknya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Cekungan dengan diameter hingga 4,5 km ini akan sangat tampak jika dilihat dari udara. Dalam penelitiannya, delegasi kerajaan Inggris pada tahun 1964 di kawasan ini menyebut letusan gunung-gunung api di dunia saat ini tak sebanding dengan dahsyatnya gunung api Aden. Bahkan, letusan Gunung Krakatau pada abad 17 yang menewaskan 36.000 jiwa dengan suara letusan yang terdengar hingga radius 5.000 km masih belum ada apa-apanya dibanding potensi letusan kawasan Aden. Sobat Islampedia, baru-baru ini 2 buah bulan sabit telah dipasang di atas menara dekat gerbang Raja Abdul Aziz di Masjidil Haram Mekah. Bulan sabit ini terbuat dari serat karbon yang dibentuk di sekitar struktur besi dan dilapisi dengan kaca. Pemasangan bulan sabit ini menambah jumlah menara-menara megah yang ada di sekitar Masjidil Haram menjadi 13 menara. Namun keberadaannya justru mengingatkan kita pada hadis Nabi Muhammad SAW mengenai salah satu tanda datangnya akhir zaman. Dan di antara tanda kiamat, bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan pengembala kambing, kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Ketika ditanya oleh para sahabat, siapakah orang-orang yang dimaksud? Maka Rasulullah menjawab, orang Arab. Kini, hadis itu bukan hanya isapan jempol belaka, sebab saat ini telah berdiri sebuah menara raksasa bernama The Clock Tower, atau menara jam yang dibangun hanya berjarak 200 meter dari Masjidil Haram. Menara yang diresmikan pada Agustus 2012 ini memiliki ketinggian mencapai 601 meter dan menjadikannya salah satu gedung tertinggi di dunia.
Lantas, apakah keberadaannya menjadi salah satu tanda kiamat? Wallahu alam bisawab. Sobat Islampedia, apakah tanda-tanda akhir zaman yang tercantum dalam Al-Quran sudah terbukti secara ilmiah? Meski beberapa pandangan dalam ilmu pengetahuan mengatakan seperti itu, tetapi kita sebagai muslim memang sudah selayaknya mempercayai akan datangnya kiamat di akhir zaman kelak. Sebab tidak ada yang dapat menunda datangnya hari kiamat. Sekalipun seluruh umat manusia bertobat dan beriman kepada Allah, hari yang dijanjikan itu pasti akan datang. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Lalu, bagaimanakah kondisi manusia di akhir zaman kelak? Sobat Islampedia, ada kisah yang menceritakan atau pendapat bahwa nanti di akhir zaman semua akan kembali dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan panahnya. Maka saat ini kita diminta untuk bersiap-siap dengan tombak, panah, dan pedang. Apakah begitu ceritanya? Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa nanti di akhir zaman Irak akan menahan takarannya dan akan menahan dirhamnya. Syam akan menahan mudnya dan akan, mud itu takaran juga, timbangan ya, dan akan menahan dinarnya. Begitu juga dengan Mesir, akan menahan timbangannya dan akan menahan dinarnya. Kala itu begitu sulit kehidupan manusia, sulit kehidupan manusia. Uttum min haitsu bada'tum. Uttum min haitsu bada'tum. Uttum min haitsu bada'tum. 3 kali. Dan Imam Nawawi ketika menjelaskan tafsir hadis Sahih Muslim ini menyampaikan, ketika Nabi SAW menyampaikan ini 3 kali, maka ada sesuatu yang luar biasa penting di sana. Oleh karena itu banyak ulama menafsirkan makna dari ini apa? Kalian akan balik lagi seperti kalian mula. Kalian akan kembali lagi seperti kalian di awal dulu. Kalian akan kembali lagi seperti kalian dulu mengawali. Maknanya apa? Di antara yang memaknai adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa kondisi masyarakat kala itu kembali kepada kejahiliahan. Sehingga banyak sekali aktivitas manusia jahiliyah terulang kembali. Kenapa? Karena detik menjelang kiamat itu adalah seburuk-buruk manusia. Lalu di antaranya ada beberapa ulama juga yang menafsirkan bahwa kondisi saat itu adalah kondisi di mana kalian dikembalikan dalam kondisi yang tidak lagi berpegang teguh kepada Al-Quran. Dikondisikan seperti kalian dulu di awal, dalam kondisi yang terasing dan akan kembali terasing. Seolah ditafsirkan dengan hadis yang menyampaikan dari Nabi SAW bahwa kalian itu bermula dari keterasingan dan akan berakhir dengan keterasingan. Seolah begitu. Jadi orang yang memegang agama pada masa itu begitu beratnya. Tetapi juga ada beberapa yang menafsirkan ketika bercerita tentang perang akhir zaman, contohnya Malhamah Kubra. Lalu di sana diceritakan bahwa kalian nanti akan menggantungkan pedang kalian di pohon. Lalu ketika menceritakan tentang Nabi Isa membunuh Dajjal dengan tombaknya. Jadi seolah nanti pertarungan di akhir zaman kembali dengan hal seperti itu. Lalu dikaitkan dengan bagaimana nanti akhir zaman terjadi. Sobat Islampedia, tidak ada yang bisa memastikan dan tidak ada yang bisa melihat apa yang akan terjadi di kelak kemudian hari di akhir zaman itu berkaitan dengan masalah kehidupan manusia. Apakah kembali kepada tradisional, apakah tetap seperti ini, ataukah berbeda dengan segala macam bentuk teknologi yang ada. Karena Nabi SAW tidak menjelaskan secara detail berkaitan dengan itu. Ada isyarat-isyarat, tetapi isyarat berkaitan dengan masalah pedang, tombak, memanah, dan lain sebagainya bukan berarti itu langsung kita arahkan untuk menafsirkan bahwa apa yang terjadi di akhir zaman semua akan berlaku tombak, pedang, dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi Nabi ingin menyampaikan saja bahwa kondisinya nanti akan terjadi hal-hal yang disebutkan seperti Malhamah Kubra, peperangan besar, fitnah besar. Tetapi
bagaimana kondisi dan kejadiannya, dan bagaimana kehidupan manusia, hanya disampaikan dengan kalimat bahwa pada masa itu kezoliman merata, pada masa itu kesulitan terjadi, pada masa itu kalian akan kembali seperti kalian dulu mengawali. Cerdas beragama dengan Islampedia. Siapa yang sibuk dengan